Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya Bambang Khalis. Saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika untuk responsi yang pertama, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti, Jakarta. Data-data untuk mata kuliah praktikum fisika ini, nama mata kuliahnya adalah Praktikum Fisika, kemudian dengan kode mata kuliah IV105, bebannya serta SKS, untuk jurusan dan Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, pelaksananya di semester genap tahun akademik yang berjalan. Dosen pengampu mata kuliah ini itu terdiri dari tim teaching laboratorium fisika, yaitu yang pertama Bambang Khalis, saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah Insinyur Harumi Yuniarti. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Najih. Yang keempat adalah Larasati Rizky Putri. Kemudian dalam pelaksanaannya dibantu dengan asisten laboratorium yang berasal dari mahasiswa semester 4 ke atas, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri maupun Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, yang tugasnya antara lain adalah membantu pelaksanaan praktikum, kemudian mengkoreksi laporan para mahasiswa atau praktikan. Kemudian dalam pelaksanaan praktikum dibantu oleh laporan, yaitu Saudari Beni Wahyuni SSI, yang tugasnya antara lain adalah menyiapkan peralatan praktikum, kemudian menangani kerusakan peralatan praktikum kalau terjadi pada saat pelaksanaan praktikum. Kemudian laboratorium fisika dibantu dengan tenaga administrasi, yaitu Saudara Hedi Sulistyo, yang tugasnya antara lain adalah surat menyurat yang terkait dengan kebutuhan laboratorium, kemudian merekap data-data nilai praktikum. Nah, berikut adalah struktur organisasi laboratorium fisika. Kepala laboratorium adalah Bambang Khalis, saya sendiri. Kemudian ada koordinator praktikum, Saudari Insinyur Harumi Yuniarti MSc IPM. Kemudian di bawahnya ada kepala praktikum, Dr. Andes Muhammad Najih MSc, yang dibantu dengan staf laboratorium, yaitu Larasati Rizky Putri. Nah, kemudian di bawahnya ada teknisi atau laboran, Saudari Beni Wahyuni SSI, dan administrasi Saudara Edi Sulistyo. Nah, dalam pelaksanaannya itu dibantu oleh para asisten laboratorium fisika yang berasal dari FTI maupun luar FTI. Nah, setiap mata kuliah itu memiliki apa yang dinamakan capaian pembelajaran. Nah, untuk mata kuliah praktikum fisika jurusan teknik mesin ini, capaian pembelajarannya atau yang sering kita singkat dengan CPL adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teori desain alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem yang terintegrasi. Kemudian CKU 4, mahasiswa mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja, baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin, dan lintas budaya. Nah, itu adalah capaian pembelajaran untuk tingkat prodi. Sedangkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah atau yang sering kita kenal dengan singkatan CPMK, itu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teori desain alam untuk menguasai alat-alat praktikum menggunakan dan menentukan nilai ketidakpastian pengukuran dan menjabarkan perambatan ketidakpastian pengukuran. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teori desain alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang mekanika meliputi kekentalan zat cair, tetapan gaya pegas, vibrasi rotasional, dan hukum kanan energi. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teori desain alam
serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang listrik dan magnet meliputi karakteristik lampu pijar dan medan magnet oleh kawat berarus. Capaian pembelajaran berikutnya, yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam, serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang optika dan termofisika, meliputi fotometri atau jarak fokus lensa dan tara kalor mekanik. Sedangkan CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum bidang gelombang dan bunyi meliputi cepat rambat suara di udara dan resonansi suara. Nah, dalam pelaksanaan praktikum nanti itu urut-urutan pelaksananya adalah sebagai berikut. Minggu yang pertama itu responsi atau tutorial. Materinya adalah pembahasan mata kuliah dan tata tertib praktikum fisika. Kemudian pada minggu kedua, responsi yang kedua itu materinya adalah teori pemakaian alat-alat praktikum. Kemudian minggu ketiga, responsi yang ketiga, materinya adalah teori ketidakpastian dan pengolahan data-data praktikum. Kemudian yang keempat itu adalah ujian tengah semester atau UTS praktikum yang materinya adalah responsi pertama, kedua, dan ketiga yang telah disampaikan dalam 3 minggu pertama. Nah, itu adalah bahan untuk ujian tengah semester. Nah, sedangkan minggu yang kelima sampai dengan yang ke-12 itu adalah pelaksanaan praktikum di laboratorium. Kalau kondisi normal, kalau kondisi belum memungkinkan, maka dilaksanakan secara daring. Kemudian minggu yang ke-13 adalah praktikum susulan, itu juga bisa dilakukan di laboratorium atau secara daring. Kemudian minggu yang terakhir yaitu yang ke-14 adalah pelaksanaan ujian akhir semester, yaitu dengan bahan semua praktikum yang telah dilakukan. Materi praktikum untuk jurusan teknik mesin itu ada 8 macam percobaan, yaitu yang pertama adalah dengan kode M5, judul praktikumnya adalah kekentalan minyak pelumas mesin, bentuknya adalah praktikum. Kemudian yang kedua MG1, ya, MG itu kode magnet, yaitu medan magnet kawat loop, bentuknya demo praktikum, yaitu dilaksanakan di kelas, kemudian bergantian untuk mengambil data pelaksanaan praktikumnya. Kalau praktikum itu dibagi menjadi regu-regu, kemudian masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Tapi kalau demo praktikum adalah pengambilan data bareng-bareng dilaksanakan di ruang kelas. Kemudian yang ketiga adalah M11B, yaitu momen inersia dan vibrasi torsional. Itu bentuknya adalah demo praktikum. Kemudian minggu yang keempat atau urutan yang keempat dalam praktikum adalah M15, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Bentuknya adalah demo praktikum. Kemudian yang kelima adalah L2, karakteristik lampu pijar. Bentuknya adalah praktikum. Kemudian P7B yang keenam, tara kalor mekanik, atau bisa diganti dengan percobaan lain yaitu P1, kode P, tentang kalorimetri. Itu bentuknya praktikum. Kemudian yang ketujuh adalah B1, tentang resonansi suara. Nah, ini merupakan pengganti dari B4, yaitu tentang sonometer. Bentuknya adalah praktikum. Sedangkan yang ke-8 adalah OP3, yaitu fotometri. Itu nanti bisa diganti dengan OP1, tergantung dari kondisi alatnya. Nah, kalau fotometri kodenya OP3, kalau OP1 itu jarak fokus lensa. Bentuknya adalah praktikum. Komponen nilai evaluasi untuk mata kuliah ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%. Itu ditangani oleh tim dosen laboratorium fisika. Kemudian yang kedua adalah rata-rata nilai praktikum dari 8 percobaan praktikum yang sudah dilakukan. Itu bobotnya adalah 60%. Itu
ditangani oleh asisten yang bertugas. Kemudian yang ketiga ada ujian akhir semester yang bahannya semua praktikum yang sudah dilakukan, bobotnya 20% itu ditangani oleh tim dosen. Nah, kemudian dari ketiga komponen ini kemudian direkap menjadi satu. Kalau nilai total dari ketiga komponen itu di atas 80 akan mendapatkan nilai A, bobot angkanya 4, kemudian antara 77 sampai 79,9 A minus, bobot nilai 3,75, kemudian antara 74 sampai 76,9 B plus dengan nilai angka 3,5, kemudian antara 68 sampai 73,9 nilainya B dengan bobot angka 3,0, kemudian antara 62 sampai 67,9 C plus dengan bobot 2,5, antara 56 sampai 61,9 nilainya C, bobot angkanya 2,0, dan 45 sampai 55,9 adalah D, bobotnya 1, kemudian kurang dari 45 E. Nah, yang dinyatakan lulus adalah yang nilai C ke atas. Kalau nilai D dan E maka harus mengulang kembali pada semester berikutnya atau tahun akademik selanjutnya. Nah, pelaksanaan praktikum itu responsi adalah 3 minggu pertama. Ini bentuknya adalah tutorial. Kalau secara normal di ruang kelas praktikum, tapi kalau kondisi belum memungkinkan dilakukan secara daring melalui Zoom atau PPDT atau Google Meet. Kemudian minggu yang keempat tadi UTS ya melalui Google Classroom. Minggu ke-5 sampai 12 praktikum. Ini juga melalui Google Classroom dan YouTube. Kemudian praktikum susulan juga demikian, dan yang terakhir adalah UAS melalui Google Classroom. Demikian penjelasan responsi yang pertama, praktikum fisika tentang materi praktikum serta tata tertib dan evaluasi mata kuliah praktikum fisika ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.